Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Azan adalah menjadi tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat, ada salah seorang sahabat bernama Bilal, yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lalu, apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Rasulullah semasa hidupnya? Jika tidak pernah, apa alasannya? Sebenarnya Rasulullah pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Hussein saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi, dari bapaknya. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun, belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah azan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih, ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka, dan jawaban mereka adalah karena Rasulullah lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, "Seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan." Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pertama, jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah ini termasuk dalam kategori ayat berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 63. Imam Al-Hittab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah, karena jika Rasulullah mengatakan hayya 'alas sholah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Kedua, Rasulullah adalah penyeru atau dai, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, jika Rasulullah mengumandangkan azan, dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Keempat, azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Rasulullah sendiri. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Rasulullah untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari Mazhab Hanbali, di dalam kitabnya Kasful Kana, beliau berkata, "Sungguh Rasulullah dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa atau berkesempatan mengumandangkan azan sholat, adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu." Demikianlah alasan mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat selama hidupnya.